Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa datang ke Bandung ini. Bisa berjumpa dengan Ustaz Abu Haidar hafizahullah ta'ala. Dan bisa berjumpa dengan antum semuanya. Semoga sebagaimana Allah mempertemukan kita di masjid ini. Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Allah mempertemukan kita di surganya. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa sih yang antum rasakan ketika antum melihat cermin? Apa jemaah antum melihat ya? Cermin itu ada yang hanya untuk wajah. Tapi ada cermin yang setengah wajah, setengah badan. Dan ada cermin yang menampilkan seluruh tubuh antum. Yang antum lihat adalah pantulan diri antum sendiri. Terkadang kita memperhatikan wajah. Berapa banyak di antara kita yang di wajahnya banyak kumidu, tapi dia nggak sadar. Karena dia tatkala memandang cermin terlalu jauh dia jauh. Biasanya di kamar mandi hotel itu ada cermin yang kayak pembesar. Kalau antum mendekat, antum dapat melihat sampai pori-pori kulit antum. Tatkala antum melihat diri antum di cermin, melihat rambut antum berantakan, apa yang akan antum lakukan? Antum akan sisir. Tapi kalau ana lihat rambut ana nggak ada, jadi nggak ada yang perlu disisir. Biasanya jenggot yang ana sisir. Kadang-kala jenggot ini kemana? Ke timur, ke barat. Ana ingin kelihatan rapi. Tatkala antum melihat tubuh antum, melihat ada yang six pack namanya, tapi ada yang lihat kok one pack ya. Dilihat ke kanan, ke kiri. Ketika antum melihat itu kekurangan, antum akan berusaha memperbaiki. Tapi ada orang yang melihat itu kelebihan, sehingga dia melihat tubuh dia seperti itu. Ya biasa aja. Dan yang paling suka sama cermin itu siapa? Emak-emak. Bayangkan emak-emak itu kadang-kala mobilnya orang dia gunakan untuk bercermin. Padahal di dalam mobil itu ada orang. Dia lihat. Ini yang dalam mobil ngeliat. Aduh, na'udzubillah. Ahibati fillah. Tatkala kita melihat diri kita, tubuh kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan sedih. Kadangkala kita nggak percaya diri. Terkadang kita juga nggak percaya dengan yang ditampilkan di cermin itu.
Mungkinkah cermin itu berbohong jamaah? Pernahkah antum melihat cermin yang bohong sama antum? Enggak, ini bukan wajah ana ini. Ini wajah orang. Ini bukan alis ana, ini alis orang. Bukan, itu diri antum. Antum kalau ngelihat di tempat fitness, itu banyak cerminnya. Kenapa? Supaya orang itu melihat kekurangan di dirinya, atau dia melihat ada kesempurnaan di dirinya, dia ingin lengkapin lagi. Selalu dia lakukan itu. Tapi cermin itu hanya dapat menampilkan kekurangan fisik kita. Sedangkan di dalam diri kita ada sesuatu yang lebih penting daripada fisik kita. Yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kita dan memberikan segalanya kepada kita. Dia tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, dan tidak pula melihat kepada harta kalian. Tatkala kita bercermin, imma yang pertama kita ingin melihat fisik kita atau harta kita. Kita lihat baju kita, kita akan rapikan. Kita melihat kancing satu ini belum, betul kancingannya belum, ada kancingin. Baik, dia melihat. Kadang kala ada orang pakai baju karena terburu-buru, kancingnya itu berselisih. Dia nggak tahu. Ketika di depan cermin, Allah, ternyata ada masalah dengan diri kita. Kita sibuk cari baju yang paling bagus. Dan biasanya kalau antum datang pengajian, tahu-tahu yang di sebelah antum bajunya sama kayak antum. Gimana rasanya antum? Aduh, kok sama? Antum kepingin tampil beda. Kenapa ada edisi terbatas? Orang cari, karena dia ingin tampil berbeda dengan yang lain. Antum beli sandal yang kalau bisa nggak ada yang menyamain. Tapi Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah tidak melihat kepada harta kalian, tidak kepada jam kalian, tidak kepada topi, tidak kepada pakaian, celana. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla itu hati kalian. Di sini kita hadir seakan-akan orang baik. Kita di sini duduk bersama seakan-akan kita orang baik semua. Kita duduk di masjid di akhir Jumat, di waktu yang mustajab, mendengarkan kajian, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Turun itu rahmat, sakinah. Allah menyebut nama-nama orang yang datang. Tapi ingat, Allah itu tahu kita siapa sebenarnya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati dan amal perbuatan kita. Sekarang bagaimana kita melihat kekurangan diri kita, jiwa kita, hati kita, amalan kita? Dari mana kita? Apakah cermin yang dibuat oleh manusia itu dapat menampilkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan hati kita, amalan kita? Nggak bisa. Terus bagaimana? Tatkala panca indera kita itu, mata kita tidak bisa melihat kekurangan kita. Diraba, nggak kelihatan. Bahkan terkadang antum melihat seorang manusia yang penampilannya begitu gagahnya, begitu indahnya, ternyata dia orang munafik. Sampai Allah menyebutkan tentang orang munafik ini secara penampilan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat penampilan mereka, engkau takjub melihat mereka.
Dan kalau engkau mendengar mereka ngomong kayak orang yang paling Islam, takjub, terheran-heran. Maka sekarang bagaimana kita mengetahui kekurangan diri kita agar kita menjadi orang yang lebih baik? Allah sediakan buat kita cermin yang dapat memantulkan kekurangan-kekurangan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Apa cermin itu? Saudara kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum mir'atu akhi. Sesungguhnya seorang di antara kalian adalah cermin buat saudaranya. Fa in ra'a bihi adan falyumit anhu. Apabila dia melihat ada kesalahan, ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya, hendaklah dia menghilangkannya. Namun dalam sanad hadis ini ada permasalahan. Yang sahih yang diriwayatkan Abu Daud, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu cermin buat orang yang beriman. Bukan sekedar saudara. Kita sering tahu, mendengar al-mu'min akhul mu'min, atau al-muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan ternyata di antara hak saudara kita adalah kita berdiri di hadapan dia untuk menjadi cermin buat dia. Agar orang itu melihat kekurangan dirinya. Yakuf anhu bai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Bagaimana seorang mukmin ini menjaga kehormatan diri saudaranya, membela dia, selain menjadi cermin buat dia. Ahibati fillah, saudara kita itu, khususnya kawan dan sahabat kita, itu bukan orang yang selalu percaya dengan apa yang kita omongkan. Selalu dia ngomong, oh ya benar, engkau benar. Bukan. Tapi saudara kita yang sebenarnya adalah yang jujur sama kita. Makanya dikatakan as-sadiq, sahabat itu. Laisa man saddaqaka. Bukan yang selalu mempercayaimu, selalu mengatakan engkau orang yang hebat, engkau orang yang baik. Enggak. Sebagian orang itu takut sama kita. Takut kehilangan maslahat yang dia dapatkan dari diri kita. Sehingga dia selalu mengiyakan apa yang kita katakan, mengiyakan apa yang kita perbuat, padahal salah, padahal tidak benar. Dia khawatir kehilangan persahabatan itu. Tapi saudara dan sahabat yang benar adalah yang jujur sama kita. Walaupun resikonya dia tahu, dia akan ditinggalkan sama saudaranya. Ahibati fillah, agama ini nasihat. Ana perlu nasihat. Terus terang, ana sering dipanggil dengan ustadz-ustadz yang lebih senior. Dikasih nasihat. Dikasih tahu, Syafiq, engkau itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Harus diperbaiki yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu dia cermin buat ana. Ana tidak melihat kekurangan diri ana. Sebagian kita merasa sudah baik, merasa sudah soleh, merasa sudah taat, merasa sudah ikhlas, merasa sudah berjuang, berdakwah. Tapi kita perlu cermin tadi. Sampai dikatakan, seharusnya kita memanggil saudara kita itu dengan panggilan apa? Wahai aku. Bukan wahai kamu, tapi wahai aku.
Sebagaimana ketika antum melihat cermin, yang antum lihat siapa? Aku, ini aku loh. Ketika antum melihat saudara antum melakukan kesalahan, dipanggil, wahai aku. Sebagian kita tatkala dikasih nasihat, baik itu dengan terang-terangan nasihat diberikan kepada dia dalam rangka memperbaiki, atau dengan sindiran, apa yang terjadi sama dia? Dia marah. Dia akan mengatakan fulan hasut sama ana, nggak suka sama ana. Bahkan sebagian orang itu bikin status di WA-nya, langsung dikomentari sama kawannya. Apa kata dia? Kamu nyindir aku. Status itu ditujukan kepada aku. Sampaikan kepada saudaramu. Itu status ditujukan kepada aku yang bikin. Dan engkau adalah aku. Wallahi ya ahibati fillah, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Itu manfaat kita bersaudara, jamaah. Itu manfaat kita hidup bersama. Itu manfaat cermin memantulkan diri kita. Tapi kebanyakan kita hanya memikirkan diri sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia mengatakan, rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati hamba, seorang manusia yang menghadiahkan kepadaku kesalahan-kesalahanku, kekurangan-kekuranganku. Ahibati fillah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu khata, suka berbuat salah. Cuma yang jadi masalah, sebagian kita nggak tahu salahnya dia di mana. Karena tidak pernah ada cermin yang ngasih tahu dia salahnya apa. Ketika dikasih nasihat, dia mengatakan, udah nggak usah ngurusin orang lain. Engkau bukan orang lain. Engkau adalah aku. Tatkala ada perasaan dalam diri kita, fulan orang lain. Enggak, fulan bukan orang lain, jemaah. Allah mengatakan tentang umat ini. Apa kata Allah di surat Ali Imran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa yang dikerjakan? Salat, puasa, ya. Sedekah, ada sebuah keistimewaan, jemaah, yang lebih dari itu. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar. Merajalelanya kemaksiatan, merajalelanya dosa-dosa, turunnya azab Allah, rusaknya berbagai macam tempat di negeri manusia itu karena amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan. Kita nggak jadi cermin lagi jadi saudara kita. Kita hanya memikirkan diri kita. Tetangga kita berbuat dosa bertahun-tahun, kita tidak pernah menegur dia, kita tidak pernah mengajak dia. Ada masalah di diri kita. Kita menjadi umat terbaik karena kita beramar ma'ruf bernahi munkar, jamaah. Maka ana berharap semua yang hadir di tempat ini, selesai kajian bagaimana dia mengajak orang lain. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat, jamaah. Satu ayat. Nggak harus antum hafal 1000 ayat baru menyampaikan. Dengar satu ayat,
Dengar satu hadis tadi, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin cermin bagi mukmin lainnya, sampaikan. Antum cermin. Sekarang ini kita sulit mengenali atau mengetahui kekurangan diri kita dari sahabat kita. Karena banyak kawan-kawan dekat kita itu ya hanya kawan kepentingan. Sehingga kita kalau kepingin tahu kekurangan diri kita, harus cari orang yang benci sama kita, yang hasut, baru kita tahu kesalahan kita. Kalau kawan kita, bagaimana aku menurutmu? Aduh, Masya Allah, orang baik, Masya Allah. Di Bandung ini anak nggak pernah ketemu orang kayak antum, Masya Allah. Terus bagaimana cara kita mengetahui kekurangan diri kita? Memang kadang-kadang dari musuh, jemaah. Padahal kata Nabi SAW, ad-din nasiha. Agama ini nasihat, jemaah. Agama ini hadir bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mempersulit, bukan untuk membuat orang menderita, bukan untuk menindas manusia. Sebagian orang itu takut sama Islam, Islamfobia. Kata Nabi SAW, ad-din nasiha. Agama ini nasihat. Artinya nasihat itu agama ini ingin kebaikan buat yang lainnya. Bukan memikirkan diri sendiri. Nabi SAW di kota Mekah, beliau sendirian. Beliau tahu resiko ketika mengajak umat manusia untuk jadi orang baik, beliau akan dibenci. Beliau akan dimusuhi. Bahkan ingat, ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, kemudian beliau minta diselimuti oleh Khadijah, kemudian dibawa sama Khadijah menuju ke anak pamannya, Waraqah bin Naufal. Apa? Kata Waraqah bin Naufal, laitani kuntu jada'an hina yukhrijuka qaumuka. Andai kata aku dalam kondisi muda. Pada waktu itu Waraqah sudah tua dan sudah buta. Andai kata aku dalam kondisi muda, kuat, gagah, perkasa, ketika kaummu mengusirmu, la nasartuka nasran mu'azzara. Pasti aku akan menolongmu, membantumu mati-matian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awa mukhrijiya qaumi. Apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada satupun orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Bukan dicintai sama orang. Antum kalau jadi orang baik, insya Allah satu kampung suka sama antum. Satu kantor, Masya Allah, fulan, Masya Allah, orang baik. Dengar azan ke masjid, sholat duha, ngaji, puasa Senin Kemis, insya Allah teman sekantornya semua suka. Tapi kalau antum naik levelnya menjadi cermin, banyak yang nggak suka sama antum. Antum mulai ngomong sama fulan, fulan, sudah azan, ayo ke masjid. Dilihat, sudah berangkat sono antum, titip sholatnya sama antum. Nah, ketika mereka waktu Ramadan nggak puasa, antum puasa, mereka akan mengatakan antum orang baik. Tapi tatkala antum puasa lalu ngajak mereka, antum kenapa nggak puasa? Antum jadi cermin ketika itu, kira-kira dia akan suka sama antum? Dia akan mengatakan, antum jangan ngurusin orang lain, urusi diri antum sendiri. Jadi tatkala antum menjadi cermin, antum siap untuk dihancurkan. Orang itu kalau ngelihat cermin, dia, ya Allah, anak kok kayak gini badan anak.
Boleh jadi dia menghancurkan cermin itu. Maka kembali kepada sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan, ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Ingin kebaikan buat orang lain. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Maka tatkala sebagian manusia berpikir agama itu hanya di masjid, agama itu hanya hadir ketika pernikahan, agama itu hanya hadir ketika kematian, bas, itu agama. Ya, berarti dia nggak tahu untuk apa agama itu turun. Nasihat. Buat siapa? Lillah. Buat Allah Azza wa Jalla. Dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wali kitabihi. Nasihat buat kitabullah. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Wali rasulihi, dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nasihat. Ada kebaikan buat antum. Wali a'immatil muslimin, nasihat buat pemimpin-pemimpin umat Islam. Wa ammatim, buat keseluruhan umat Islam. Itu agama. Jamaah rahimakumullah. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Nih ya, seorang sahabat Nabi yang dia masuk Islamnya mungkin di tahun ke-9 Hijriah. Akhir-akhir dari kehidupan Nabi SAW. Dia mengatakan, bayatu Rasulullah SAW. Aku membaiat Rasul SAW. Atas apa? Ala iqamis salah. Agar aku mendirikan salat. Yang kedua, wa ita'iz zakah. Agar aku menunaikan zakat. Yang ketiga, wan nushi li kulli muslim. Agar aku menjadi cermin buat setiap muslim. Agar aku memberikan nasihat buat setiap orang Islam. Kenal, nggak kenal jamaah. Ini baiatnya Jarir kepada Nabi SAW. Dan tatkala hal ini ada di diri kita, insya Allah kebaikan itu menyebar di mana-mana. Antum tahu cerita bagaimana Nabi bisa hijrah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah? Cerita itu dimulai dari 6 orang. 6 orang. 6 orang ini sedang tahallul ya. Mereka habis lempar jumroh ketika haji. Di dekat Jumratul Aqabah, lalu mereka cukur, membotak rambutnya. Nabi mendakwain mereka. 6 orang. Bagaimana 6 orang ini pulang jemaah? Menyampaikan apa yang disampaikan Nabi SAW. Ahibati fillah. Cuma ada adab dan etika menjadi cermin. Ini yang terkadang kita lupa. Sebagian orang mengatakan yang penting sudah ana sampaikan. Bukankah Nabi menyampaikan alaihi salat? Bukankah Allah berfirman, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Dia mau terima tidak terima bukan urusan ana. Ada adab. Nabi SAW pernah ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau jadi lembut buat mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau kasar, ingat, ini Nabi. Kalau engkau kasar, keras hatimu, orang akan kabur darimu. Nggak akan mau bercermin dengan dirimu. Itu Nabi, apalagi kita jemaah. Sudah banyak dosa, sok paling bersih. Kalau nasihat kadang kala sambil marah-marah. Jadi agar cermin itu dapat diterima, yang pertama
Antum harus ikhlas. Bukan ingin dipuji. Bukan ingin disanjung. Bukan ingin dikatakan orang baik. Benar-benar antum berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak ilallah, ngajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada dirimu, bukan mengajak kepada kelompokmu, tapi mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syarat pertama. Kalau antum nggak ikhlas, walaupun orang itu akhirnya dapat hidayah, antum nggak dapat pahala. Korek api neraka itu bukan penjahat, jamaah, tapi orang baik. Salah satunya alimun wa qari'ul Quran. Orang yang berilmu, ustaz, kiai, dan orang yang hafal Al-Quran. Di sidang dihadirkan orang ini di hadapan Allah Azza wa Jalla tanpa ada penerjemah. Lalu Allah menanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan orang ini mengakui semua nikmat-nikmat itu. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu ini untuk mengharap keridhaanmu, dan aku mengajarkannya kepada umat manusia. Aku ngajak orang-orang untuk kenal sama engkau, dan aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Sekarang kalau bicara ikhlas, mudah kita mengatakan lillahi ta'ala. Tapi ikhlas ini amalan hati, bukan amalan lisan. Antum mau mengatakan 1000 kali lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, tapi yang dihitung bukan yang di lisan tapi di hati. Maka tolong ketika antum hendak memberikan nasihat menjadi cermin, antum benar-benar berharap keridhaan Allah. Karena orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, antum memberikan nasihat karena cinta sama dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Ketika antum melihat cermin, lalu antum melihat kopiah antum miring, mau jemaah. Kadang-kadang orang pakai kopiah miring. Loh, kok miring ya? Bismillah. Oh, lurus sudah. Jadi atas dasar memang antum ingin kebaikan buat orang itu. Antum cinta sama dia. Dan ini hak saudara kita yang terkadang kita lupakan. Kita tahu dengan 6 hak sesama muslim. Siapa yang nyebutkan? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, haqqul muslim 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, idza istansahaka fansahhu. Iya, idza stansahaka fansahu, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Mana hadiahnya jemaah?
Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal buat antum. Naam. Hak muslim atas muslim lainnya 6 yang sering kita tahu. Kalau berjumpa, ucapkan salam. Kalau diundang, datang. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Kalau dia bersin lalu mengatakan alhamdulillah, doakan, katakan yarhamukallah. Kalau dia sakit, kunjungi. Kalau dia mati, ikut jenazah, antarkan jenazahnya. Baik, 6 hak ini mulainya dari hak cinta. Kalau kita nggak cinta, gimana kita akan melakukan 6 hal itu? Betapa seringnya kita ini ketemu sama orang nanti nih. Nah, antum, siapa namanya? Sudirman, kenal sama yang di kiri antum? Nggak kenal, lihatan jamaah. Bukan saudaranya antum dia. Coba kenalan dulu sekarang. Masya Allah, kasih hadiah 2 orang itu jamaah. Jamaah, antum jangan pergi dari sini kecuali kenal sama ini kanan antum. Ucapkan salam, assalamualaikum, apa kabar, dari mana, tukar nomor handphone. Karena saudara gitu. Tapi yang terjadi kita hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal. Dilihat, siapa fulan yang nggak kenal. Salim alaihi. Makanya terkadang antum duduk bersama di sini, boleh jadi yang di sebelah antum masuk surga lebih dulu, jemaah. Mungkin dia ingat sama antum, mana fulan yang waktu itu datang kajian sama ana. Kok nggak kelihatan di surga Allah Azza wa Jalla? Mungkin dia kasih syafaat buat antum. Wallah jamaah, kita perlu sama saudara kita. Sampai ada yang mengatakan akhaka. Saudaramu, perhatikan saudaramu. Fa inna man la akha lahu kasa'in ilal hija bi ghairi silahi. Orang yang nggak punya saudara itu seperti orang yang berangkat perang nggak bawa senjata. Di mana antum cari saudara? Di sini. Di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, yang pertama ikhlas, yang kedua nasihat antum karena antum cinta sama dia. Kemudian jamaah, yang ketiga ingin memperbaiki. Setelah antum cinta, antum benar-benar ingin memperbaiki agar orang itu jauh lebih baik. Ketika antum melihat saudara antum mau terpeleset, antum lihat jalannya itu licin, ada air. Apa yang antum akan lakukan? Antum akan teriak jamaah, fulan awas, awas air. Antum benar-benar ingin menyelamatkan dia. Bukan ngelihat fulan, oh jatuh kayaknya bentar lagi. Ini jatuh. Jatuh kan? Iya, jatuh. Astagfirullahaladzim. Antum benar-benar ingin agar orang itu selamat, jemaah. Kemudian hendaklah memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Jangan di depan orang. Ketika di grup dia melakukan sebuah kesalahan, ada sebagian yang tampil langsung memberikan nasihat. Aku cermin buat saudaraku, langsung dikasih nasihat, yang engkau katakan ini nggak benar, ini dan itu. Apa nggak bisa antum wapri, antum japri dia, sampaikan afwan, pendapat yang antum sampaikan itu sepertinya lemah. Coba antum lihat, ini loh dalilnya, ini loh seperti ini dan itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini Imam Syafi'i. Beliau yang sampai hari ini namanya harum kita kata. Beliau pernah mengatakan, ta'ammadni binushika bin firadin. Tolong kalau engkau mau kasih nasihat sama aku, kasih nasihat aku ketika aku sendirian. Wajannibni nasiha fil jamaah. Hindarkan aku dari memberi nasihat di depan orang banyak. Grup itu orang banyak. Ketika kita duduk bersama ada orang banyak itu. Fa inna nusha bainan nasi naw'un minat taubihi la ardustima. Sesungguhnya
memberikan nasihat walaupun niatnya baik, tapi dilakukan di depan orang, sejatinya itu adalah pelecehan. Itu pelecehan. Anak kita saja jamaah, anak kita. Kalau bapaknya sering ngasih nasihat di depan kawan-kawannya, di depan orang banyak, anak itu merasa dilecehkan sama bapaknya. Padahal dia tahu bapaknya cinta sama dia. Bapaknya ingin kebaikan sama dia, tapi gara-gara caranya salah dia merasa dilecehkan. Bagaimana kalau itu orang lain? Apalagi orang itu punya jabatan. Orang itu adalah orang yang terhormat. Maka akhirnya yang antum lakukan itu bukan menginginkan kebaikan. Hati antum ingin menjatuhkan orang itu. Kemudian ahibati fillah, nasihat itu boleh jadi bentuknya jelas, terang-terangan untuk dia. Kita ngomong sama dia langsung. Tapi kadang-kala nasihat itu sindiran aja. Nggak perlu disebutkan nama orang itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau naik mimbar jemaah. Minta Bilal untuk mengumpulkan para sahabatnya. Gara-gara ada 3 orang yang memiliki prinsip yang salah. 3 orang ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya sama istri Nabi, "Gimana sih ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Nabi, sholat di malam hari beliau tidur, beliau sholat." Artinya bukan full begadang sholat, enggak. Terus kalau siang hari kadang-kala Nabi puasa, kadang-kala Nabi nggak puasa. 3 orang ini beranggapan amalan Nabi itu sedikit. Lalu mereka mulai memiliki ide yang seakan-akan ide ini baik. Dan kita harus tahu, setan itu akan menyesatkan antum dengan 2 cara. Yang pertama dengan syahwat, yang kedua dengan syubhat. 3 orang ini nggak ingin berbuat dosa aja, tapi ingin nambah ibadah. Yang satu mengatakan, "Amma ana fa'aqumul lail wala anam." Aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Menurut antum baik apa tidak? Sholat sepanjang malam, beribadah. Yang kedua mengatakan, "Amma ana fa'asumud dahr." Aku akan puasa sepanjang tahun. Bukan Senin Kemis, bukan Daud, tapi sepanjang tahun. Dia mengatakan itu karena ingin beribadah yang maksimal, bukan ingin berbuat dosa. Tapi ternyata itu adalah bisikan setan juga. Yang ketiga mengatakan, "Amma ana fala atazawwajun nisa." Aku tidak akan menikah dengan wanita. Aku akan fokus beribadah, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. 3 prinsip ini adalah prinsip yang tidak benar, tapi seakan-akan baik. Bagaimana cara Nabi memperbaiki 3 orang ini? Maka Nabi kumpulkan para sahabatnya. Beliau naik ke mimbar, lalu beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Apa maksudnya ini? Ada orang-orang yang mengatakan ini dan itu. Nabi tidak menyebutkan nama, karena hanya perlu disindir orang itu sudah tahu. Tapi terkadang ada yang marah jemaah. Ada cerita ustadz ini, dia khutbah Jumat. Yang hadir khutbah Jumat itu banyak jemaah. Selesai khutbah Jumat, ustadz ini dipanggil sama salah satu tokoh masyarakat ke rumahnya. Pikirnya mau dijamu makan apalah jemaah.
Sampai rumah ditanya, "Afwan Ustaz, antum tadi nyindir ana Ustaz." Ajib ya. Ini khutbah Jumat. Yang hadir banyak masjid itu penuh. Nih orang merasa disindir. Berarti dia kan salah. Dia merasakan dia melakukan kesalahan ini. Padahal Ustadz itu ceramah buat semuanya. Apa kata Ustadz ini? Alhamdulillah kalau antum merasa tersindir. Ana nggak tahu. Ana ceramah buat semua orang. Ana ingin mengajak semua orang jadi orang baik. Kalau antum merasa tersindir berarti antum orang baik, kata dia. Karena antum merasa antum melakukan kesalahan itu. Maka tadi memberikan nasihat bisa langsung ke orangnya, bisa dengan cara sindiran. Boleh. Bikin status. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kembali kepada niat tadi. Antum benar-benar cinta. Anak kadang-kadang ngomong sama istri anak. Anak ngomong sama dia, anti nggak usah ngeliat statusnya orang. Insya Allah, kata dia. Kemudian anak tanya lagi, udah nggak ngeliat statusnya orang? Masih belum bisa, kata dia. Baik, sampai terakhir berapa hari yang lalu, dia ngomong sama anak, "Bang," kata dia, "statusnya abang itu nyindir anak." Kok bisa anak gitu? Sampai istri anak merasa anak bikin status itu nyindir dia. Enggak lah, yang ngelihat statusnya orang banyak gitu loh. Kalau merasa itu menyindir, ya alhamdulillah. Artinya kan kita berarti, oh berarti anak punya kesalahan itu. Itulah manfaat cermin. Kita bisa ngeliat, oh ternyata anak kayak gitu gitu. Anak selama ini nggak ada yang ngasih nasihat. Tapi sebagian orang jamaah karena sering disindir. Bukan sering disindir, sering merasa disindir. Apa yang dia lakukan? Diblokir. Ada fulan ada. Subhanallah. Itulah tadi kenapa kita sulit akhirnya mendapatkan kawan yang jujur sama kita. Bahkan kawan yang jujur, yang seperti cermin, yang menampilkan kita apa adanya, kita nggak suka. Kita nggak suka. Kita akan cari kawan yang lain. Enggak, sudah anak nggak mau kamal sama fulan. Wallahi fulan ini hasud sama anak. Itu perasaan. Engkau suudzon sama dia. Boleh jadi dia ingin kebaikan buat dirimu. Kemudian perlu memilih waktu yang tepat. Suami istri ini juga cermin. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Yang paling tahu sama diri antum, diri kita nih para suami, itu siapa? Istri kita. Dia lihat suaminya. Di luar katanya orang baik. Ada ustaz, insyaallah. Kata istrinya, na'udzubillah ya Allah. Ada yang seperti itu ya. Nah, bahkan ada istri yang nggak jadi cermin sebenarnya. Dia tahu suaminya nggak baik. Suaminya melakukan banyak dosa. Tapi karena dia merasa butuh sama suaminya, dia nggak pernah memberikan nasihat kepada suami. Padahal dia bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ingin memberikan nasihat kepada suami, tolong cari waktu yang tepat. Jangan orang lagi lapar dikasih nasihat. Suami datang kerja, ya Allah ya anak mau makan, kata lapar, kata istrinya, duduk sini dulu bang. Masya Allah, ini mau makan suruh duduk. Iya, ada apa? Anak lihat abang ini sudah nggak pernah sholat qobliyah sama ba'diyah. Aduh, nanti makan dulu, makan dulu. Wallahi ketika kita milih waktu yang tepat, suasana yang nyaman, insya Allah orang itu nerima. Suami juga seperti itu. Ketika memberikan nasihat kepada istrinya, tolong jangan di depan anak-anaknya. Sebagian suami itu melecehkan istrinya. Ini ibu anak-anak loh. Dia punya kehormatan yang harus dijaga.
Bagaimana dia dihormatin sama anak-anaknya, dicintai sama anak-anaknya. Oke, dia melakukan kesalahan, tugas memperbaiki. Engkau jadi cermin buat dia. Kapan? Cari waktu yang tepat. Nunggu anak-anak tidur. Ketika anak-anak sudah tidur, malam hari, engkau kasih hadiah buat istrimu. Katakan kepada dia ucapan yang indah. Nabi SAW pada waktu mau ngasih nasihat, Abu Dzar ini punya kekurangan. Dan Nabi secara tegas mengatakan kepada Abu Dzar. Beliau mengatakan kepada Abu Dzar, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta kepadamu. Tadi yang kita bicarakan, Muslim itu harus cinta sama saudaranya, sama Muslim. Maka Nabi mengatakan, demi Allah aku cinta kepadamu. Inni araka dhaifan. Aku melihatmu orang yang lemah, Abu Dzar. Engkau jangan pernah menjadi pemimpin walaupun anak buahnya cuma 2. Bayangin. Itu Nabi nyampaikan itu. Dia melihat ada kelemahan di diri orang ini. Nggak bisa jadi pemimpin. Ya udah jangan. Tapi sebagian kita, Masya Allah. Fulan menjadi pemimpin. Wow, antum bagus. Masya Allah. Bismillah, ana dukung. Padahal antum tahu fulan lemah. Fulan kalau jadi pemimpin rusak yang dia pimpin nantinya. Karena orang punya karakter yang berbeda-beda. Nabi menyampaikan itu. Dan beliau mulai dengan cinta. Bagaimana ketika antum mau ngasih nasihat istri antum, ibu anak-anak antum? Antum cari waktu yang tepat, duduk sambil minum teh, kasih hadiah, katakan kepada dia, wallahi inni uhibbu. Demi Allah aku cinta kepadamu. Tapi sebagian suami mengatakan, demi Allah aku benci sama engkau. Kalau enggak sudah aku ceraikan, cuma kesian sama anak-anak ini urusan. Allahu Akbar jamaah. Mungkinkah dia akan dengar nasihat? Enggak, akhirnya. Yang ada di benak istri, oh suamiku sudah nggak suka sama aku. Maka biasanya rumah tangga itu akan hancur. Maka tolong cari waktu yang tepat, kondisi yang tepat untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Kemudian yang terakhir, sabar. Karena biasanya antum akan disakiti, dicuekin, tadi diblokir. Ada jemaah orang yang sudah diblokir. Ustaz, ana ini nggak tahu kenapa ya fulanah ini kok blokir ana Ustaz. Padahal ana cinta sama fulana. Ya udah sabar. Sabar. Antum kirim hadiah buat fulana atau kirim salam lewat orang lain, berusaha untuk membuka pintu hatinya dan doakan orang itu. Karena bukti antum benar-benar ikhlas, bukti antum cinta sama dia, bukti antum ingin kebaikan buat orang itu. Setelah antum memberikan nasihat, setelah antum jadi cermin di hadapan dia, antum akan mengangkat tangan memohon kepada Allah, Allahumma hdi fulan, ya Allah berikan hidayah kepada fulan. Terkadang kita lupa berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana kalau kita ingin memberi nasihat tapi kita sendiri masih banyak dosa? Makanya saling memberikan nasihat. Ini dosa merajalela di mana-mana karena kebanyakan kita itu nggak mau ngasih nasihat. Jadi orang itu mikiri diri sendiri. Antum tetap berikan nasihat kepada dia dan antum berusaha untuk memperbaiki diri. Mungkin ketika antum kasih nasihat dia, lalu dia mengatakan, ya Allah, antum kasih nasihat ana, antum sendiri kayak gitu. Kata dia, alhamdulillah ini yang ana butuhkan. Ana juga butuh nasihat. Antum gak pernah kasih nasihat ana. Antum biarkan ana berbuat dosa. Ketika ana menegur antum berbuat dosa, baru antum negur ana. Apakah teguran dia karena ditegur ikhlas? Biasanya bukan. Hanya mencari pembenaran.
Kita itu ketika dikasih nasihat, suami istri, kadangkala suami ini ngasih nasihat istrinya, "Dek, engkau itu seharusnya kayak gini, kayak gini." Ya, antum bang juga sama. Ana cuma diem selama ini. Ya Allah, ini yang ada mau berantem, jemaah. Maka tolong tadi ketika dikasih nasihat, kemudian kawan antum ngasih nasihat, antum terima antum. Kadang saya mau memberi nasihat, tapi ragu karena dosa saya sendiri. Takut dibilang urusin dosa dirimu dahulu. Enggak apa-apa. Tatkala kita melihat kemungkaran dan kita adalah pelaku dosa, bukan berarti antum boleh membiarkan kemungkaran itu terjadi. Antum akan ditanya, kenapa ketika antum melihat kemungkaran antum tidak tegur? Antum akan punya dua dosa. Antum sudah berbuat dosa dan membiarkan orang lain berbuat dosa. Seharusnya paling tidak antum mencegah. Boleh jadi orang itu dengan ditegur dia malu, jemaah. Kemudian dia jadi orang baik. Dan Allah memberikan balasan kepada antum, antum jadi orang baik. Ingat bagaimana Allah memberikan hidayah kepada seorang pelacur gara-gara ngasih minum anjing. Gimana antum menyelamatkan saudara antum dari api neraka? Tapi tadi ikhlas. Antum benar-benar ingin kebaikan seperti wanita tadi. Wanita pelacur, bagaimana dia memberi minum seekor anjing di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada satu kamera pun yang meliput kejadian itu. Tidak ada satupun manusia yang melihat kejadian itu. Hanya dia bersama anjing. Dan sang pencipta dengan malaikat-malaikat yang menyaksikan dia melakukan itu. Pelacur dapat hidayah gara-gara dia ingin kebaikan buat anjingnya. Apakah kalau antum ingin kebaikan buat saudara antum, Allah tidak kasih hidayah buat antum? Mudah-mudahan antum dikasih hidayah. Ketika dia mengatakan antum urusin dosa antum sendiri, iya, jazakallah khair, makasih, makasih. Mungkin dengan itu antum dapat hidayah. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada saudara-saudara, teman, dan muslim yang baru kenal? Ada cerita jemaah, anak ketemu seorang, dia mengatakan, "Ustadz, awal ana hijrah Ustadz, ana hijrah sama istri ana Ustadz. Ana datang ke kajian di Surabaya waktu itu. Ana duduk Ustaz, nggak ada yang menyapa ana, nggak ada yang menegur ana." Ini yang suami. Ana WA sama istri ana, anti di sana gimana? Ana di sini nggak ada yang negur ana sama sekali, kata dia. Kata istrinya, sama. Di tengah lautan manusia seakan-akan sendirian. Ini kadang-kala antum merasakan jemaah. Antum hadir sejak tadi, seakan-akan sendirian antum. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sampai tingkat iman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan? Kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa amalan itu? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Makanya tadi antum ketemu, assalamualaikum. Bagaimana salaman itu jemaah dapat menggugurkan dosa-dosa. Itu akan menumbuhkan cinta. Tapi terkadang sebagian kita ini memang gak bertegur sapa dengan yang di sebelahnya. Ketemu di parkiran, wassalamualaikum, ahlan wa sahlan, sama-sama ngeluarin motor kadang-kala jamaah ya. Wassalamualaikum. Istri ana, dia pernah cerita. Waktu itu dia beli gudeg
Dan ini nasihat buat para akhwat ya, khususnya yang pakai cadar. Istri ana ketika itu beli gudeg. Ada perempuan yang jualan, dia lagi masukin nasinya semuanya. Istrinya tanya, mulai kapan jualan di sini mbak? Banyaklah pertanyaan-pertanyaan, ngobrol sama penjualnya itu. Penjualnya itu ngeliatin istri ana, diliatin kata dia. Loh kenapa mbak, kata dia. Baru sekarang ada orang pakai cadar mau ngobrol sama ana. Selama ini datang beli, diam sudah. Selesai pulang. Ya Allah, jamaah. Kita itu diajarin ngomong. Dengan berbicara ini insya Allah akan tumbuh cinta dari jamaah. Tak kenal maka tak sayang. Maka nasihat ana, tebarkan salam, bersalaman, kemudian mulai antum ngobrol, akan tumbuh cinta. Paling tidak tanya dari mana, boleh jadi dia teman sekolah antum, kakak kelas antum, boleh jadi dia kerja di tempat yang sama. Tapi ketika tidak ada obrolan, Masya Allah. Nah, antum, ya kenal sama yang di kanan antum. Nggak kenal kan? Coba kenalan sekarang, bayangin jamaah. Antum kenal sama dia? Nggak kenal, ya kenalan, jangan cuma, siapa namanya? Dari mana dia? Dari Subang. Masya Allah. Antum dari mana? Cianjur. Masya Allah. Kirim hadiahnya buat dia jamaah. Tuh lihat jamaah, dari Subang, dari Cianjur, banyak saudara kita. Ustadz mohon nasihatnya. Bagaimana cara istri menasehati suami? Karena pada hakikatnya suami yang memimpin rumah tangga. Tadi kita sebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa agama ini nasihat buat pemimpin juga. Bukan hanya buat teman sejawat kita, bukan hanya untuk bawahan kita, untuk pemimpin pun nasihat. Kenapa? Karena pemimpin juga manusia biasa yang mungkin melakukan kesalahan. Suamimu manusia biasa, memang dia pemimpin. Cuma tadi Anda sampaikan bagaimana cari waktu yang tepat, bagaimana cara ngobrol sama suami. Kadangkala ada istri kirim video sama suaminya, potongan video, dia ingin kasih nasihat suami. Bang, nih ada video, tolong dilihat, didengarkan supaya engkau bisa jadi lebih baik. Kira-kira ditonton nggak sama suaminya? Nggak ada, skip. Tapi kalau istri ngomong, bang, ana lihat video bang, kayaknya video ini takut menyesatkan bang. Coba abang tonton, kata dia. Ditonton sama suami. Jangan sampai istri ana tersesat. Padahal setelah itu, oh ngasih nasihat ana ternyata istri ana ini. Tapi kan caranya itu masuk. Dia tetap sebagai pemimpin jamaah. Umpamanya beli buku, kadang-kala ada istri ingin ngasih nasihat suaminya lewat buku. Dia belikan buku, kemudian dia taruh di mana? Di sebelah tempat tidurnya ditulis, tolong dibaca buku ini. Aku ingin engkau dapat hidayah. Nggak dibaca aja. Tapi kalau katakan, bang, aku beli buku ini bang, ya Allah, aku kepingin bang ya. Abang kalau selesai baca aku dikasih tahu bang. Soalnya aku kepingin jadi lebih baik. Jadi seakan-akan yang minta nasihat siapa? Istrinya. Insya Allah dengan cara itu sambil didoakan suaminya. Suaminya kadang-kala ada yang suka main game jemaah. Sama istri ditinggal. Dia lagi main game, jangan ditinggal. Didampingin. Ngapain? Main game juga kita bang. Ya. Dampingin antum ngaji, baca Quran. Bang, ana duduk di sini bang ya. Ana mau baca Quran bang. Mudah-mudahan abang dapat berkahnya lah baca Quran. Lama-kelamaan dia nggak enak, masa dia main game, istrinya ngaji. Allah, ya dah, yuk ngaji juga sekarang. Mudah-mudahan dia seperti itu. Tapi kadang-kala istri apa ya? Dia nggak suka gitu. Dia tinggalkan suami. Maka akhirnya suaminya tambah jauh. Padahal seharusnya dia tetap mendampingi, semoga dengan cara itu dia dapat hidayah. Baik.
Afan bertanya, bagaimana cara melawan rasa takut ketika ingin menasehati seseorang? Karena suka ada perasaan takut tersinggung ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Naam jemaah, perasaan itu ada di diri kita. Kadangkala antum sholat sama kawan antum. Kawan antum ini baunya Allahu Akbar. Tapi dia nggak merasa bau. Dan itu wajar. Dia tidak merasa bau karena dia sudah hidup dengan bau itu bertahun-tahun. Antum kalau berangkat ke kandang sapi umpamanya, pekerja di kandang sapi itu ada nggak yang mencium baunya kotoran sapi? Nggak ada. Antum dari jauh, ya Allah, kata pekerja itu, kenapa antum? Kata dia, bau apanya? Nggak ada bau. Kita tuh kadang-kadang mau ngasih tahu jamaah, ya Allah, takut dia tersinggung ini itu. Tapi lawan rasa takut itu dengan cinta. Bukankah kita mencintai dia? Bukan kita menganggap dirinya adalah diri kita sendiri. Bicara kalau dia nanti marah ini dan itu resiko. Resiko sebuah cinta. Maka nggak masalah antum lawan itu, antum berharap keridhaan Allah, berharap nanti pada hari kiamat apa yang antum sampaikan akan berada dalam catatan kebaikan antum. Harapan-harapan kebaikan itu insya Allah membuat antum jadi berani. Walaupun sekali lagi dia mungkin nggak suka sama antum. Dan mungkin antum nggak akan lagi ditegur sama dia. Nggak ada masalah. Antum doakan dia. Sebagai bentuk tadi ketulusan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim Tarbiyah Sunnah beserta jamaah di sini selalu diberikan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Afwan Ustadz ingin bertanya. Ana mulai hijrah mengenal sunnah dari tahun 2018. Dan sampai sekarang perilaku ana yang sering cepat marah, cepat dendam masih selalu ada. Dan ana sudah banyak memohon kepada Allah untuk dihilangkan penyakit ini. Karena ana merasa tersiksa dan takut azab Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Barakallahu fikum. Oh iya Ustadz, lokasi peneropongan bintang Bosca di sini dekat. Iya, anak kepingin ke Bosca. Belum kesampaian ya Allah. Iya, melihat ciptaan Allah Azza wa Jalla di situ jemaah. Ini termasuk nasihat ya jemaah. Baik. Apa yang dia ceritakan tentang dirinya itu sudah modal utama untuk memperbaiki diri. Antum ketika tahu motor antum itu nggak enak, maka ada pikiran untuk masukkan ke bengkel. Tapi kalau antum merasa enak padahal sebenarnya ada yang rusak, biasanya akan mogok di jalan. Maka alhamdulillah modal utama sudah ada. Yang kedua, antum perlu duduk dengan orang yang berilmu. Kalau sekarang mungkin ana mengasih nasihat umum. Tapi antum perlu duduk sama ustadz. Di kampung antum. Kita itu nggak harus duduk sama ustadz yang terkenal jamaah. Ustadz terkenal itu susah ditemuin. Tapi antum lihat. Ada ustadz di pesantren, di sekolahan. Antum sholat di sana, antum dekat sama dia, antum sering minta nasihat sama dia. Insya Allah itu akan memperbaiki diri antum. Perlahan-lahan antum ketemu dia lagi, dikasih nasihat lagi. Karena kita sering lupa. Bagaimana sekarang meredam emosi? Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut."
apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah diam. Ini terapi. Ketika antum marah, diam. Kalau harus berbicara, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam kondisi berdiri, duduk. Dalam kondisi duduk, marah, rebahan. Itu terapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan kalau antum lakukan itu, insya Allah amarah antum akan reda. Di samping antum perlu tahu, dapat apa orang yang menahan emosi. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga jemaah, orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang yang suka berinfak. Nih, antum hendaklah suka berinfak. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah tetap berinfak. Dalam kondisi lapang berinfak 2 juta. Dalam kondisi susah berinfak 2.000. Tetap infak. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang suka menahan emosinya. Ditahan memang, berat. Ditahan. Bukan dibiarkan. Karena kalau dikatakan antum sejak 2018 sampai sekarang tidak terjadi perubahan, berarti antum belum terapi. Orang itu yang nggak bisa jalan diterapi karena dia kecelakaan umpamanya, lama kelamaan diterapi bisa jalan. Dan insya Allah ketika antum terapi tadi ditahan emosinya dengan cara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan lama kelamaan antum bisa. Wal afina 'anin nas. Setelah antum tahan emosi, jangan disimpan karena akan menjadi dendam. Tapi Allah katakan maafkan. Maafkan sudah. Masa dimaafkan Ustaz? Dia dulu yang mulai Ustaz. Maafkan. Nabi sering disakiti. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi, khudhil afwa. Ambil maaf itu sebagai sikap. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ada orang yang gak bisa kasih nasihat. Ada orang gak bisa. Antum ngeladeni dia berantem. Apa? Udah biarin. Jadi antum supaya gak sakit hati. Ada orang-orang yang memang harus kita tinggalkan. Tapi tadi ketika Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa, mereka suka berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, suka duka dia tetap berinfak, dia menahan emosinya, dia memaafkan orang lain. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian untuk doa jemaah, ada doa yang diajarkan Nabi SAW dalam rangka memperbaiki karakter kita. Nabi mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Siapa yang hafal doa ini? Naam. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha. Nah, dan jauhkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Hanya engkau yang dapat. Allahu Akbar. Nah, barakallahu fikum. Fadl ya Habib. Wallahi jamaah, baca doa itu. Ini akhir Jumat. Katakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Coba semua baca. La yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah,
Nggak usah dengerin aja. Berikan kepada aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Jadi tadi usaha latihan itu hanya perantara. Yang bisa merubah kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada doa yang dulu, doa ini waktu anak kecil, mungkin juga di buku-buku itu, doa itu dibaca kalau bercermin. Apa doanya? Nah, Allahumma hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, kasihkan hadiah kepada beliau. Iya. Allahumma hasanta khalqi, ya Allah engkau indahkan rupaku, maka indahkan perilakuku. Tapi doa itu bukan hanya ngelihat cermin. Kalau antum tidak bercermin berarti antum nggak baca doa itu. Maka doa itu kapan aja antum baca. Minta sama Allah agar diperbaiki akhlaknya. Barakallahu fikum. Izin bertanya. Bagaimana cara untuk melunakkan hati agar dapat menerima nasihat? Wallahi sahih. Sebagian kita dulu pada waktu awal hijrah itu dikasih nasihat, meneteskan air mata, semangat, termotivasi. Sekarang dengarkan nasihat biasa-biasa aja, nggak seperti dulu lagi. Apa penyebabnya? Penyebabnya dosa. Maka agar kita lembut hatinya, hendaklah kita memperbanyak istighfar. Beristighfar. Nabi SAW sekali duduk 100 kali beliau beristighfar. Beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wahai Rabbku, ampuni aku dan berikan tobatmu kepada aku, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. 100 kali beliau baca itu. Beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Beliau mengatakan sesungguhnya benar-benar di hatiku itu ada ghain. Ghain ini seperti awan tipis jemaah yang tidak menutupi cahaya matahari, tapi ada awannya jemaah. Tipis. Nabi menyebutkan di hati beliau kadang-kala ada itu jemaah. Fa astaghfiru rabbi. Lalu aku beristighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Itu Nabi SAW. Maka kita tatkala merasa hati kita mulai keras, hati kita mulai ada yang menutupin karena dosa, meninggalkan nokta hitam, maka pada waktu itu antum istighfar. Yang kedua, ziarah kubur. Itu juga melembutkan hati. Yang ketiga, mengusap kepala anak yatim. Artinya kita ngelihatlah orang-orang yang susah. Antum kalau kumpul dengan orang-orang yang senang, yang dunia pembicaraan dia, maka antum akan keras hatinya. Tapi kalau kumpul sama orang miskin, kumpul sama orang-orang susah, datang ke tempat-tempat bencana, ini di Cianjur umpamanya, ada yang dari Cianjur, Masya Allah, antum berangkat ke sana, antum lihat, ya Allah, ya, itu akan melembutkan hati. Kalau mungkin tidak bisa berangkat ke sana, antum nonton YouTube yang berkaitan dengan bencana-bencana. Antum melihat banjir bandang, antum melihat rumah yang ambruk, yang mungkin itu menimpa antum. Maka semoga dengan cara itu hati kita akan lembut. Barakallahu fikum. Bagaimana dalam Islam, adakah yang disebut bagaimana dalam Islam adakah yang disebut dengan salah memilih jodoh? Bukankah siapa yang menikah dengan kita memang jodoh kita? Nah, kalau bicara yang sudah jadi istri antum itu jodoh antum. Ya betul. Tapi ada yang
Salah memilih dalam artian tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah yang agamanya baik. Antum cari yang agamanya buruk. Cari yang akhlaknya mulia, antum cari yang akhlaknya nggak baik. Lihat kepada akhlak dan agama, antum melihat kepada harta dan penampilan. Itu yang disebut salahnya, itu salah antum dalam memilih. Tapi kalau sudah antum nikahin berarti dia jodohnya antum. Cuma antum akan dihisap pada hari kiamat. Artinya semua yang sudah terjadi itu takdir Allah Azza wa Jalla. Antum beli mobil, sampai rumah mogok mobilnya. Aduh, ketipu aneh. Salah ana beli mobil. Ya salah maksudnya. Tapi sudah takdir, sudah jadi mobil antum. Itu maksudnya salah memilih jodoh jamaah. Artinya tidak sesuai dengan yang diarahkan sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah apabila menasihati anak di depan adik atau kakaknya dengan berharap anak-anak bisa mengambil ibrah dari kesalahan dan saudaranya tidak lakukan oleh saudara yang lain, apakah nasihat seperti ini tidak mengapa? Ya tadi dilihat dampaknya. Kita dulu di SD kalau berbuat salah ditaruh di mana jamaah? Disetrap di depan. Karena dalam masa pendidikan dan kita tahu tujuannya adalah memperbaiki kita dan memberikan pelajaran kepada yang lainnya. Kita nggak marah sama guru kita. Ana masih ingat kalau kita dulu biasanya dicubit jamaah. Nggak tahu sekarang ada nggak cubit di sini jamaah. Sampai hijau itu jamaah kalau dicubit. Ana ingat ada guru agama di SD itu, masya Allah, dia paling suka itu narik jambang nih jemaah, bukan dicewer jemaah, sampai berdiri gitu jemaah. Ya Allah, kalau kita pulang ke rumah laporan sama orang tua, apa yang dilakukan orang tua? Ditambahin. Kalau orang tua sekarang dilaporkan. Jadi memang ada nilai-nilai yang berubah. Maka kita pun harus melihat kondisi itu. Kalau kita melakukan teguran di depan kawannya atau melakukan hukuman kepada dia yang akan berdampak buruk kepada dia, jangan dilakukan. Tapi kalau enggak. Dia jadi orang baik dan yang lainnya jadi orang baik. Tadi si kakak ditegur, yang ini nggak boleh ya. Umpamanya si kakak main api atau gimana sampai terbakar, dikumpulin deh, yang dilakukan kakaknya ini nggak benar. Bahaya. Betul kakak? Betul, iya. Dia tahu, sadar gitu. Untuk menyelamatkan adik-adiknya. Sehingga teguran itu cukup sekali. Yang lainnya nggak perlu ditegur. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai membuat anak itu merasa dilecehkan kemudian dia benci sama orang tuanya. Dia kadang berpikir, aduh ayahku ini pilih kasih, ibuku ini pilih kasih, adik-adik nggak pernah ditegur, aku aja yang ditegur. Hindarin yang seperti itu. Tapi seperti ini pertanyaan terakhir, masya Allah jemaah. Ustadz, qadarullah, ana punya banyak karyawan. Kenapa dia nggak mengatakan alhamdulillah? Ana punya banyak karyawan. Karena semuanya itu dengan takdir Allah, jemaah. Tapi qadarullah itu lebih disebutkan, yang Nabi anjurkan itu kalau kita kena musibah. Qadarullah Ustadz, ana ketemu antum. Musibah ini. Dia akhirnya ana merasa, loh ini musibah ketemu anak antum. Jadi katakan alhamdulillah, ketika nikmat katakan alhamdulillah. Tidak ada dalam catatan Allah yang apa ya istilahnya? Bahasa Arabnya itu sudfah. Sudfah itu apa sudfah artinya jemaah?
Ana minum dulu jemaah, bismillah. Alhamdulillah, kebetulan. Sudfah itu kebetulan. Semua dengan takdir Allah, nggak ada yang kebetulan. Tapi buat manusia banyak yang kebetulan. Buat kita. Maka ketika antum ngomong, ya Allah kebetulan ana ketemu sama antum ya, ana titipan nih. Maksud kebetulan dalam kamus manusia ini sesuatu yang tidak direncanakan. Itu maksudnya kebetulan. Bukan itu terjadi di luar takdir Allah. Semua terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi SAW menjelaskan. Fa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, fala taqul, jangan mengatakan andai kata aku berbuat ini, andai kata aku berbuat ini. Jangan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu udah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Maka kadangkala sebagian orang menggunakan qadarullah ini sebagai pengganti kebetulan. Karena dia nggak ingin ngomong kebetulan, maka dia ngomongnya qadarullah. Katakan kebetulan nggak apa-apa, itu menurut kita. Tapi dalam catatan Allah itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika antum ngomong seperti ini, katakan alhamdulillah ana punya banyak karyawan. Sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau menasehati, suka di depan yang lain. Dengan tujuan biar semuanya bisa dengar nasihat ana. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Tadi kita sebutkan tentang 3 orang yang melakukan kesalahan. Fatal kesalahan. Karena Nabi setelah mengatakan kenapa ada yang mengatakan ini dan itu. Di akhir dari nasihat Rasul SAW beliau mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Bayangin. Beliau menyebutkan aku ini sholat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka dan aku menikah dengan wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golongan. Nabi tidak perlu menyebutkan 3 orang itu. Nabi tidak perlu memanggil 3 orang itu. Yang penting pesannya sampai kepada semua. Tadi ketika antum mau kasih nasihat di depan orang lain, takutnya dia malah tidak terima. Yang antum inginkan kan supaya kesalahan itu tidak terjadi. Maka cukup antum mengatakan ini ada kejadian seperti ini, seperti itu. Setelah antum kasih nasihat orang itu sendirian di dalam ruangan umpamanya dikasih teguran, ketika di depan nggak perlu antum menyebutkan dia, tapi sampaikan ada fulan, bukan nggak perlu ada fulan, ada sebuah kesalahan yang terjadi, ana mohon ini tidak diulangi kembali. Ana rasa itu akan lebih diterima nasihatnya. Barakallahu fikum. Ana disuruh berhenti jemaah, insyaallah panitia. Ana mohon maaf ya. Yang pertama ana sekali lagi ucapkan jazakumullah khair kepada antum semua. Khususnya kepada Ustadz Abu Haidar hafizahullah ta'ala dan kepada panitia dari Tarbiyah Sunnah dan kepada Takmir atau DKM Masjid Ukhuwah ini ana juga ucapkan jazakumullah khair telah memberikan kesempatan kita untuk belajar di tempat ini. Ingat kita di akhir Jumat. Ada sebuah doa Nabi yang hampir Nabi selalu membacakan doa ini buat para sahabatnya. Beliau mengatakan Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.